Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Minggu ketiga ini mari kita ikuti kajian fikih sunnah yang dipandu oleh Ustadz Haji Nasruddin LC. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita semuanya di kesempatan yang baik ini, setelah sholat, menunggu waktu sholat, pahalanya dihitung sama dengan sholat sampai tiba waktu sholat. Jadi ini adalah waktu yang sangat berharga, sangat mahal. Karena begitu kata Nabi, menunggu waktu sholat itu dihitung pahalanya sama dengan sholat. Jadi niatkan kita menunggu Isya, duduk-duduk sejenak, lalu kemudian kita membahas beberapa hal yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah juga bahwa kita sampai di titik ini pada malam hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun 2024, dan insya Allah pertemuan kita berikutnya itu sudah ada sejarah yang akan berubah. Yang berubah adalah nanti yang sekarang masih caleg, nanti kita ketemu bulan depan itu sudah kemungkinan sudah berhak dilantik jadi alek gitu ya. Sekarang masih capres, sudah ada perkiraan bahwa dia akan menjadi presiden. Jadi ini adalah waktu yang luar biasa. Dari pertemuan kali ini sampai pertemuan kita berikutnya, sejarah insya Allah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, kita kembali ke tema kita tentang masih tema tahun lalu ya, tema tahun lalu tentang pernikahan. Saya tidak ingin membahas secara detail karena pertama mungkin ya, saya tidak tahu kalau ada yang berencana akan menikah lagi. Yang paling penting adalah anak-anak kita. Nah, itu ya. Yang paling penting adalah buat anak-anak kita, dan oleh karena itu sebagai orang tua harusnya kita tahu supaya kita bisa memberikan pengetahuan juga kepada anak-anak kita kelak. Mungkin ada hal-hal di masa lalu yang kita terlewatkan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika giliran anak-anak kita yang menikah, lalu kita bisa membenahi atau menyempurnakan apa yang dulu kurang kira-kira. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, secara garis besar saya ingin masuk pada syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh
agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Jadi agar semua yang menyangkut dalam bab pernikahan itu bisa berlaku ketika pernikahan itu dianggap sah, ya, dianggap sah, atau pernikahan itu sah, bukan dianggap sah tapi sah. Mungkin ada yang pernah membuka YouTube dan melihat Ustadz Fatih, ya, Ustadz Fatih yang berbicara kronologis tentang saat dia gagal menikah. Dibuka di YouTube Ustadz Al-Fatih, ya, Abu siapa lupa aku. Di situ ini sekedar ini saja, apa namanya, cerita pendek. Beliau mengatakan bahwa pada rencana pernikahannya pada saat itu dia baru mengetahui bahwa orang tua dari perempuan yang dilamarnya, padahal undangan sudah dibagi, gedung sudah dibayar dan seterusnya, tinggal akad nikahnya beberapa hari lagi, itu kemudian dibatalkan karena ternyata orang tua perempuan itu adalah non muslim yang bapaknya. Maka kemudian Ustadz Fatih mengatakan, saya tidak ada masalah dengan bapak, tapi yang akan menjadi wali adalah harus wali hakim. Nggak boleh bapak itu yang jadi wali, nggak boleh jadi wali karena dia bukan muslim. Tapi kemudian karena si bapak ini ngotot bahwa dia yang akan jadi wali, dan akhirnya malam itu batallah pernikahan, gedung sudah dibayar, undangan sudah disebarkan. Itu kisah nyata dari seorang Ustadz Al-Fatih. Kira-kira begitu gaknya singkatnya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ini penting untuk kita ketahui hal-hal yang demikian. Misal ada keluarga kita yang kebetulan misalnya ketemu jodohnya dengan mungkin perempuan mu'alaf misalnya, ya. Lalu kemudian orang tuanya masih non muslim, maka yang boleh, tidak ada masalah karena dia sudah muslimah. Bahkan non muslim sekalipun, kalau dia adalah perempuan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, boleh dinikahi oleh seorang muslim laki-laki, dengan catatan bahwa di tempat itu, di kampung itu tidak ada lagi perempuan yang layak dinikahi, maka kemudian dia boleh menikah dengan perempuan non muslim. Tapi cuma dua agama, Yahudi atau Nasrani. Nah, jika itu terjadi misalnya orang tuanya non muslim, maka harus dibicarakan dari awal bahwa nanti yang akan menikahkan adalah langsung wali hakim. Itu boleh langsung begitu kan. Kita sudah bicara tentang urutan wali kan. Urutan pertama wali itu adalah ayah. Urutan kedua dari wali itu adalah saudara laki-laki dari ayah tentunya, ya, saudara laki-laki atau kakek. Itu sederajat, setara antara saudara laki-laki dan kakek. Itu nomor 2, urutan kedua. Urutan ketiga barulah paman dari ayah, bukan paman dari ibu, paman dari ayah. Urutan keempat barulah wali hakim. Itu urutan-urutan wali yang ada. Nah, kalau kebetulan orang tuanya masih misalnya non muslim, maka langsung turun ke, kalau misalnya kakeknya atau saudaranya ada yang muslim, berarti oke, tidak ada masalah, turun ke yang kedua. Atau misalnya pamannya muslim, maka langsung turun ke yang ketiga. Tapi kalau semua ini tidak ketemu, maka langsung ke wali hakim. Nah, itu yang supaya kita tahu hal-hal yang demikian, karena kita khawatir misalnya itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, maka pernikahan itu tidak sah kalau walinya adalah seorang non muslim. Baik. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi 2 syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Jadi ada catatan Pak, ya.
Ini syarat pertama. Perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal dinikahi secara syar'i. Kenapa? Karena nanti bab berikutnya mungkin setelah pemilu kita akan membahas tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Kan ada perempuan yang haram dinikahi, ya. Nah, nanti yang sudah dijelaskan oleh Allah secara rinci, lalu kemudian bukan ditambahkan tapi dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW secara detil. Itu yang pertama. Artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, bukan mahram, atau bahasa kita sehari-hari muhrim gitu ya, mahram atau muhrim. Baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya. Jadi perempuan yang haram dinikahi ada dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama adalah haram sementara waktu. Kemungkinan kedua adalah haram memang selamanya. Yang haram, contoh saja sebelum kita sampai ke sana, perempuan yang haram dinikahi sementara waktu adalah misalnya ipar. Adik ipar kah atau kakak ipar. Kan tidak boleh kita menikahi dua orang adik kakak perempuan dalam satu waktu. Maksudnya berpoligami dan yang dipoligami adalah adik kakak. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya kan gitu ya. Atau perempuan dengan tantenya misalnya, bibinya mau dari bapaknya mau dari ibunya, itu juga tidak boleh. Atau seorang perempuan dipoligami dengan neneknya misalnya, nenek kandungnya ya, nenek langsungnya, itu juga tidak boleh. Boleh jadi kan ada laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, tiba-tiba muncul neneknya masih cantik misalnya gitu ya, dinikahi pula neneknya, itu nggak boleh. Misal gitu ya. Jadi tidak boleh mempoligami perempuan yang adik kakak, tidak boleh mempoligami perempuan dengan tantenya atau bibinya, tidak boleh mempoligami perempuan dengan neneknya. Kalau nenek jauh boleh. Tapi kalau nenek langsung itu tidak boleh. Nenek. Itu satu, itu namanya sementara waktu. Maksudnya adalah kalau si sang istri ini nanti diceraikan atau meninggal dunia, maka dia boleh pindah ke adik iparnya atau ke kakak iparnya. Boleh. Atau pindah ke bibinya tadi, ke tantenya tadi, boleh. Atau pindah ke neneknya tadi, boleh. Yang penting bukan dalam waktu yang sama. Itu namanya sementara waktu. Ya, sabar saja misalnya. Misal ada orang yang dulu ketika SMA atau ketika kuliah pacaran dengan seorang perempuan. Tiba-tiba mereka nggak jadi nikah, dia nikah dengan adeknya misalnya gitu ya. Lama kemudian beberapa waktu kemudian adeknya meninggal dunia, maka dia bisa CLBK lagi gitu ya. CLBK ya. Aduh, cinta lama bersemi kembali gitu. Bisa, tapi tunggu sampai meninggal dunia, atau tunggu sampai diceraikan dulu baru boleh yang lain. Itu namanya pernikahan yang atau perempuan yang diharapkan untuk dinikahi sementara waktu. Nah, sementara yang selamanya adalah yang kita tahulah, yang ibu, anak lah perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, nenek dan seterusnya, itu adalah perempuan yang haram dinikahi secara selamanya. Tidak ada sementara waktu, tapi selamanya. Nah, itu syarat yang pertama ya, perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang halal, bukan yang haram. Lalu syarat yang kedua adalah adanya saksi yang menyaksikan prosesi akad pernikahannya. Ada saksi yang menyaksikan. Maka yang selama ini kita lakoni kan ada dua orang saksi laki-laki ya, dan Bapak sekalian tidak boleh satu, minimal dua saksi laki-laki yang adil. Adil itu artinya orang yang kita tahu baik. Jangan asal gitu ya, jangan asal nyomot saksi, bukan gitu. Dia harus orang baik. Misalnya supaya bersejarah, pejabat yang jadi saksi misalnya gitu ya, presiden kah, gubernur kah, ya kalau kita yakin dia layak jadi saksi silakan, orang baik ya. Nah, itu yang tentang saksi laki-laki, dua orang saksi laki-laki.
bagaimana sekiranya benar-benar pada kesempatan itu, di situasi suasana itu hanya ada seorang laki-laki yang bisa jadi saksi, maka ambil 2 orang perempuan, karena kesaksian 2 orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Nah, misal terjadi begitu. Lalu yang akan kita bicarakan nanti sedikit adalah tentang hukum saksi dalam pernikahan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ini penting. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang saksi itu. Apakah itu wajib atau ya kalau ada, kalau tidak ada misalnya gitu ya. Yang kedua adalah ada syarat menjadi saksi. Jadi hukum saksi apa, lalu yang kedua apa syaratnya seorang saksi. Nah, yang ketiga adalah tadi yang saya sampaikan, hukum kesaksian perempuan. Bagaimana kalau perempuan yang jadi saksi pada saat pernikahan itu? Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, pertama kita mulai dari hukum saksi dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan. Meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain. Ini sudah diumumkan si fulan menikah, tapi siapa yang menyaksikan? Siapa yang jadi saksi waktu itu? Harus ada, Pak. Dan saksi tidak boleh online. Zoom misalnya. Zoom ya, kita pernikahan Zoom misalnya. Kemudian saksinya ada di mana ya. Lalu kemudian akadnya di sini tapi saksinya harus hadir di situ. Ya. Harus hadir di situ. Bahkan kehadiran saksi walaupun tadi sudah disebarkan lewat media sosial ya, bahwa terjadi pernikahan di Al-Muhajirin di Bukit Waringin Masjid Al-Muhajirin, dihadiri oleh banyak orang misalnya gitu ya. Siapa saksinya? Benarkah ada saksinya misalnya? Benarkah ada saksinya? Itu harus dipastikan. Tidak harus tertulis. Tertulis itu adalah administrasi kenegaraan. Tapi apakah harus tertulis? Tidak. Yang penting ada orang yang menyaksikan pernikahan itu. Makanya kemudian saksinya tidak boleh dari jarak jauh. Saking pentingnya saksi hadir di situ karena dia menyaksikan dengan langsung. Karena kenapa? Nanti kita akan bicara tentang salah satu syarat sahnya nikah adalah bahasa yang dipakai dalam akad nikah itu harus dimengerti oleh saksi. Siapa tuh dia bahasa, misalnya bahasa apa gitu ya. Mohon maaf kalau kita menyebut salah satu bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Akad nikah. Sementara saya tidak ngerti tentang bahasa Mandarin. Saya tahu mereka cuma bisnis lain, tapi saya katakan sah. Nggak bisa begitu. Ya. Sebagai saksi saya mengatakan sah. Apa tadi bicara apa? Oh, kita bicara tentang bisnis gitu. Misal begitu. Jadi bahasa yang digunakan dalam akad nikah itu harus dimengerti oleh saksi. Paham oleh saksi. Maka ya kalau misalnya ada yang pakai bahasa Arab dalam akad nikah, ya pastikan saksinya bisa bahasa Arab. Jangan sampai saksinya nggak bisa bahasa Arab, kita pakai akadnya pakai bahasa Arab, nanti ditanya saksinya tadi apa kata penghulu tadi, nggak ngerti. Pokoknya dia ada ihdinas siratal mustaqimnya misalnya gitu ya. Jadi harus dimengerti oleh saksi. Sama dengan bahasa yang digunakan dalam akad nikah juga harus dimengerti oleh mempelai laki-laki. Jadi harus bahasa yang harus dipaham kedua-duanya. Nah, mungkin persoalan kita adalah kalau misalnya pernikahan itu antar negara lain misalnya, bahasa lain misalnya, maka harus ada orang yang mengerti tentang bahasa itu. Jadi teks akadnya itu ditulis kemudian dia ngerti, oh maksudnya adalah pernikahan. Nah, itu yang tentang saksi. Jadi mayoritas ulama
sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan. Meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain. Jadi orang-orang tahu, tapi siapa saksinya? Benarkah ada saksi? Harus ada. Apabila dalam pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahannya, maka pernikahan yang dilakukannya tetap sah secara hukum. Jadi ada pernikahan yang tidak diumumkan. Saya kasih contoh, Pak. Kasih contoh. Ada seorang suami yang sudah mentalak istrinya talak 1 atau talak 2. Tiba-tiba dia rujuk ketika masa iddah sudah habis. Masa iddah itu kan yang paling panjang masa iddah itu adalah 3 kali suci. 3 kali suci itu sama dengan kira-kira 3 bulan 3 minggu. Itu namanya masa iddah, masa penantian seorang perempuan yang sedang diceraikan oleh suaminya, baik talak 1 maupun talak 2. Ada masa menantinya, apakah suami rujuk atau tidak. Nah, misal seorang suami menceraikan istrinya dan habis masa iddahnya, sudah haid yang keempat baru dia datang mau rujuk, itu boleh rujuk, tapi tidak boleh langsung, harus akad nikah lagi, Pak. Harus ijab kabul lagi. Nah, supaya sang suami ini tidak malu ke tetangga bahwa tadi malam bapak itu nikah lagi loh, gitu. Supaya tidak ketahuan, ya panggil orang-orang dekat saja, teman, yang sahabat, saksi sebagai saksi. Ada walinya sang istri, ada 2 orang saksi. Tolong Pak ya, ini pernikahan akad ini dirahasiakan saja. Jadi anggaplah sang suami datang normal, rujuk seperti biasa. Padahal tadi malam ada terjadi akad nikah, ijab kabul. Kira-kira begitu, Pak. Dan itu tetap sah walaupun tidak diumumkan ke publik. Ya, yang penting yang tadi itu saksi, 2 orang saksi itu ada. Boleh dirahasiakan. Nah, itu biasanya begitu kan, malu kan sang suami, ternyata balik lagi ya, akad lagi ya, gitu. Akad lagi apa? Akad lagi, mahar lagi, saksi ijab kabul lagi. Tidak ada yang baru sih, ya, tidak yang baru. Karena wali ada, saksi ada, yang tambahannya adalah mahar. Harus ada mahar lagi. Tidak boleh akad nikah tanpa mahar. Nggak ada. Nah, itu jika terjadi seperti itu. Ya. Sebagai landasan adalah beberapa hadis-hadis berikut ini. Landasan tadi ya, Pak. Hadis pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-baghayal lati yunkihna anfusahunna bighairi bayyinah. Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada saksi. Jadi kalau tidak ada saksi dalam sebuah akad nikah, maka akad nikah itu tidak sah. Kalau tidak ada saksi, alhamdulillah kita kan selama ini tidak pernah mengetahui atau mungkin melihat bahwa ada pernikahan tanpa saksi. Cuma ini terjadi di tempat lain, Pak. Misalnya ketika kita bicara tentang nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah kontrak itu tanpa saksi, Pak. Tanpa saksi. Nikah kontrak itu tanpa saksi. Yang penting mereka setuju dan mereka sepakat untuk menikah, hidup sebagai suami istri dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu. Nikah mut'ah tidak membutuhkan saksi. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua, Nabi mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali. Tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil.
Yang adil, yang baik tadi ya, orang baik. Ya kita anggap baik berarti dia berhak menjadi saksi atau dia memenuhi syarat untuk jadi saksi. Wa syahidai adlin la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan tanpa dua orang saksi yang adil. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, ada perbedaan pendapat tentang wali, tetapi itu pendapat yang lain itu lemah karena yang paling kuat adalah wali itu harus atau wajib hukumnya ada. Makanya kemudian wali itu supaya semua tidak ada peluang untuk tidak ada perempuan yang tidak punya wali, maka kemudian wali seperti tadi, ayah satu, urutan kedua kakek atau saudara laki-laki, ini semua sudah tidak ada, ayahnya sudah meninggal, kakek dan saudaranya sudah nggak ada juga, maka turun ke paman dari ayah ya, pamannya nggak ada pula, pamannya tidak ada pula. Misalnya anak-anak saya Pak, nggak punya paman lagi Pak. Pertama dari pihak istri saya perempuan semuanya, bersaudara perempuan semua, nggak ada paman di sana, nggak ada paman. Yang kedua dari saya cuma dua laki-laki dan kakak saya yang laki-laki sudah meninggal dunia. Jadi anak-anak saya tidak punya paman, tidak punya paman. Jadi itu kira-kira. Nah kalau tidak punya paman maka nanti langsung turun ke wali hakim. Nah wali hakim ini akan ada sampai kiamat. Wali hakim ya. Wali hakim itu akan ada sampai kiamat. Nah, wali hakim ini kemudian ya ada perbedaan mungkin juga di masyarakat kita. Yang pertama ada yang resmi sebagai orang-orang KUA misalnya itu ya. Itu mewakili pemerintah, namanya wali hakim, wali pemerintah. Mewakili pemerintah untuk menikahkan itu. Kan selalu ada pemerintah kan. Nah, biasa juga terjadi misalnya ada orang yang dinikahkan oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, oleh siapa lagi kira-kira begitu ya, yang menikahkan itu. Bahkan kita pernah dapat cerita, bukan ceritanya, kisah nyata bahwa ada seseorang yang dinikahkan oleh sopir pribadinya, dinikahkan oleh sopir pribadinya. Jadi bukan kiai, bukan siapa dan seterusnya. Baik. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Abu Zubair al-Makki meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di masa Umar ya. Dia berkata ini adalah pernikahan siri atau pernikahan yang tidak diumumkan dan aku tidak memperbolehkannya. Jadi Umar melarang pernikahan yang saksinya hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau misalnya tadi kalau laki-lakinya cuma satu, maka harus ada dua orang perempuan. Karena kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Kenapa demikian? Karena perempuan itu terlalu perasa atau mendahulukan perasaannya. Ada kasihan nanti. Maka misalnya dalam hal pembunuhan atau kriminal, lalu yang hadir saksinya adalah perempuan, maka harus ada dua kesaksian perempuan karena boleh jadi yang satu adalah rasa kasihan, nah yang satu bisa berbeda pendapat, maksudnya yang satu jujur, yang satu ada kasihan, maka kemudian merubah kesaksiannya dan seterusnya. Nah berikutnya adalah syarat menjadi saksi. Nah ini syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan adalah bahwa dia adalah orang yang berakal, balik, dapat mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad serta memahami maksud ucapan dalam akad atau ijab kabul pernikahan itu. Jadi, Bapak sekalian, saudara sekalian, ada 4 syarat seorang saksi. Insyaallah kita semua boleh jadi saksi, tapi ingat syaratnya pertama ya, kalau balik berakal balik sudah. Nah yang ketiga adalah tidak tuli. Ya jangan sampai dia nggak dengar. Ini orang dari akad nikah, tapi saksinya nggak dengar, tuli, sah. Dia nggak ngerti ini sudah sah apa belum sah gitu ya. Tadi Pak KUA-nya ngomong apa gitu, Pak penghulunya ngomong apa, yang laki-lakinya ngomong apa, dia nggak dengar, nggak boleh, harus mendengarkan. Dan yang keempat adalah harus memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah itu.
Jangan sampai saksi tadi saya bilang, jangan sampai saksi tidak ngerti ini sedang berlangsung apa gitu. Ini ada transaksi bisnis atau ada pernikahan, dia nggak ngerti bahasa yang dipakai gitu, bahasa yang dipakai. Maka bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, hati-hati kita ketika kemudian mencari saksi. Misal ada pernikahan taruhlah mungkin misalnya di daerah Jawa, di kampung, wali perempuan itu tidak ngerti bahasa Indonesia, bisanya pakai bahasa Jawa misalnya, atau bisanya pakai bahasa Sunda misalnya gitu ya. Dia walinya nggak ngerti bahasanya. Lalu dia menikahkan, ya harusnya yang laki-laki juga, misalnya laki-laki juga harus ngerti bahasa calon mertuanya gitu. Ini belum mertua ya, masih calon mertuanya. Kalau dia nggak ngerti, maka harus cari sang wali tadi harus mewakilkan mungkin kepada saudara, turun ke anaknya atau turun ke kakeknya atau ke pamannya yang bisa menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah saksi harus dihitung. Saksi harus dipastikan bahwa sang saksi atau si saksi mengerti bahasa yang dia akan dipakai untuk akad nikah tersebut. Itu ya Pak, ini penting ya, ini penting. Kalau dan itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya begini, calon mertuanya atau calon istrinya adalah orang suku tertentu, lalu mungkin beda suku dengan calon menantunya gitu ya, maka harus ada bahasa di tengah-tengah yang menengahi mereka, yang kedua belah pihak memahaminya. Dan juga jangan lupa saksi yang hadir, yang menjadi saksi harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akad nikah itu. Ya Pak. Baik, itu syarat menjadi saksi. Apabila saksi yang dihadirkan adalah orang yang buta, hendaknya dia bisa mengenal dengan baik suara kedua orang yang melakukan akad nikah, benar-benar memastikan hal itu sehingga terhindar dari keraguan. Misal, dia bisa mendengar tapi dia buta. Bolehkah orang buta jadi saksi? Boleh, asal dia mengenal sang wali yang akan menikahkan, dengan mengenal baik dengan calon laki-laki yang akan menikah. Dia nggak melihat, tapi dia mengenakan. Orang buta itu tajam ya, tajam pengenalannya tentang seseorang. Dia hanya mendengar suara kita, oh si fulan datang. Itu orang buta biasanya begitu, lebih tajam. Nah, kalau dia tidak melihat, maka dia harus mengenal dengan baik kepada calon mertua atau wali perempuan, dan juga kepada calon pengantin laki-laki. Karena ini harus jelas Pak. Siapa tahu misalnya yang ini jadi wali, saya nikahkan anak saya, tiba-tiba kemudian harusnya ini laki-lakinya, tapi yang jawab yang ketiga Pak gitu. Nah, dia bisa bedakan bahwa yang menjawab itu benar-benar yang calon pengantin laki-laki itu menjawabnya. Begitu. Ini harus dipastikan hal-hal demikian jika ketemu suasana atau situasi di mana orang yang jadi saksi adalah orang yang buta. Yang nggak boleh adalah tuli. Kalau tuli nggak boleh, buta masih boleh. Tapi kalau tuli nggak boleh. Kalaupun tuli, ya harus menggunakan suara kencang sampai dia bisa mendengarnya kencang. Gitu ya Pak. Apabila orang yang menjadi saksi adalah anak-anak, orang gila, orang bisu, atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah karena kehadiran mereka dianggap tidak ada. Karena itu kesaksian mereka tidak bisa diterima. Termasuk orang mabuk Pak. Orang mabuk nggak boleh jadi saksi karena dia anak-anak, orang gila dan seterusnya itu tidak boleh jadi saksi. Ya. Nah, apakah orang yang menjadi saksi harus adil? Tadi kan wasyahidai adlin itu kan, apakah harus adil? Mengenai hal ini ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah meskipun saksi yang dihadirkan adalah dua orang yang fasik. Jadi Bapak sekalian, adil itu berarti tidak fasik. Kalau
Seperti kalau kita definisikan orang muslim yang berdosa besar atau dosa besarnya ketahuan. Ya, dosa besarnya ketahuan. Si fulan itu A, B, C, D dan seterusnya. Walaupun ya kita harus menahan diri daripada mengungkap kejelekan orang yang ini terutama sekarang nih musim bukan lagi tahun politik, hari-hari politik dia. Bapak silakan jual dagangan Bapak dengan menyanjung sewajarnya ya Pak, sewajarnya. Tapi jangan pernah mengungkap dan menyebarkan keburukan atau orang lain. Itu tidak boleh, Pak. Jaga diri kita masing-masing karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Itu aja, Pak. Itu. Sebagai rakyat ya, kita sebagai rakyat, ayo jangan sampai kemudian nanti di sana baru aib kita dibongkar oleh Allah, nauzubillah. Karena siapakah di antara kita yang tidak punya aib? Enggak ada, Pak. Tidak ada di antara kita yang boleh mengatakan saya tidak punya aib, silakan bongkar, dan tidak ada. Masing-masing kita punya aib yang kita harus tutup rapat-rapat. Dan kalau kita tahu ada aib saudara kita, maka tutup pula rapat-rapat. Siapapun mereka. Kecuali kalau aib itu ada aib yang menyangkut tentang negara misalnya, koruptor misalnya, ya jangan disembunyikan lah kalau koruptor itu ya. Tapi kalau misalnya kita belum punya data si fulan itu ada korupsinya dan seterusnya, jangan pula kita menyebarkan bahwa si fulan itu adalah koruptor dan seterusnya. Karena yang menyatakan adalah palu hakim. Kalau palu hakim sudah mengetok bahwa si fulan korupsi, maka berarti barulah. Tapi kalau belum, kita baru hanya menduga-duga, mereka-reka, menyangka-nyangka dan seterusnya, jangan pernah melakukan itu. Jaga kondisi kita. Hari-hari inilah hari-hari yang luar biasa. Harus bertahan sampai di ujung jalan. Baik Bapak sekalian. Tadi tentang kesaksian perempuan. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Itu mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Jadi seorang laki-laki boleh dan 2 orang perempuan. Tadi kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Harus diulang sampai ada saksi atau sampai saksi terpenuhi, syarat saksi terpenuhi. Apakah budak boleh menjadi saksi? Sebenarnya ini hanya pengetahuan saja, karena sekarang kita tidak ada budak. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang yang merdeka. Itu dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Kita sudah merdeka semuanya. Apakah beragama Islam menjadi syarat dalam pernikahan? Di antara para ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang menjadi saksi pernikahan harus beragama Islam, harus Muslim, Pak. Karena kita tidak bisa percaya kepada dalam hal ini ya. Bapak boleh percaya kepada teman bisnis yang beda agama, silakan, tidak ada masalah dalam hal muamalah. Tapi dalam hal akad nikah yang boleh jadi saksi adalah seorang Muslim balik, berakal, mendengar dan memahami bahasa. Itu tidak ada tambahan. Kalau sebenarnya kenapa tidak disebut Muslim tadi sebagai saksi, karena kita sedang bicara bahwa ini adalah pernikahan dalam Islam ya, dengan dalam Islam. Baik, saya teringat tadi yang kasus Ustadz Al-Fatih tadi. Bapaknya, mohon maaf, bapak yang laki-laki yang perempuan tadi, apakah dia non Muslim atau dulu dia nikah di gereja kalau tidak salah? Karena ibunya adalah non Muslimah. Nanti bisa dilihat di YouTube lagi, insyaallah. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Baik, bapak-bapak dan saudara sekalian. Azan belum ya? Jadi apakah beragama Islam itu syarat? Iya. Jadi 1 Muslim, 2 balik, 3 berakal, 4 mendengar, 5 memahami bahasa. Jadi 5 syarat itu yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dalam bab pernikahan. Kalau ada satu di antara yang tidak ada, berarti kesaksian itu tidak sah dan harus mencari saksi yang lain.
saksi yang lain. Saya kira untuk kita di era sekarang ini tidak ada, kita belum pernah menemukan kondisi-kondisi seperti itu. Maksudnya bahwa ada saksi yang tidak memenuhi dari empat syarat atau 5 syarat itu. 5 syarat itu. Semuanya terpenuhi insya Allah. Karena kalau soal adil itu ya tidak bisa diukur dengan oh kamu adil, kamu tidak adil, tidak bisa. Karena yang dimaksud dengan adil adalah seorang muslim yang tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan, atau paling tidak kalaupun dia berdosa besar tidak ada yang tahu atau tidak tersebar. Ya, tidak tersebar. Maka bapak-bapak saudara sekalian, kalaupun kita melakukan misalnya ya kita melakukan keburukan atau apapun yang kita usahakan sembunyi-sembunyi. Jangan diumumkan pula gitu. Misalnya ada orang yang malam-malam misalnya mabuk-mabukan gitu ya. Nggak ada yang tahu. Mereka cuma beberapa orang situ bersahabat mabuk-mabukan di satu tempat. Tapi besoknya mereka cerita ke masyarakat, tadi malam habis 5 botol misalnya gitu ya. 5 botol apa dulu gitu ya. Dia sendirian cerita, itu tidak boleh, Pak. Apa tutup sekalipun kalau rahasia itu atau aib itu adalah tidak ada orang yang tahu, maka cukuplah dia dan Allah yang tahu. Cukuplah dia dan Allah yang tahu. Nah, ada akad nikah yang dianggap sebagai akad nikah sebagai apa? Sekedar formalitas. Pernah nggak kita mendengarkan ada misalnya ada perempuan yang penting statusnya sebagai istri atau dia sudah menikah, atau misalnya ini di sinetron ya, di sinetron ada orang yang menyewa seseorang untuk jadi istrinya misalnya sementara waktu. Ini namanya pernikahan yang tidak salah kalau begitu ya. Nah, atau misalnya mereka menikah tapi sekedar formalitas, hanya di permukaan saja mereka suami istri, tapi pada saat dasarnya mereka sudah membuat perjanjian bahwa kita bukan suami istri misalnya begitu. Nah, hal-hal yang demikian tentu tidak boleh ada ya, tidak boleh ada. Orang yang menikah ya harus benar-benar menikah nih. Nah, oleh karena itu ada dua minimal syarat kesempurnanya akad nikah. Yang pertama, masing-masing orang yang melakukan akad memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi. Jadi syarat sempurnanya akad nikah, jadi wali dia benar-benar itu adalah putrinya, itu adalah anaknya. Ya, anaknya. Itu adalah cucunya kalau dia kakek, itu adalah saudara perempuannya kalau dia ada saudara perempuan, itu adalah ponakannya kalau dia ada paman. Dia punya kuasa untuk melakukan transaksi itu. Nah, yang kedua adalah akad nikah sang calon mempelai laki-laki harus menguasai dirinya, jangan sampai dia ditekan dan seterusnya, dia dipaksa untuk menikah dengan seorang perempuan, nggak bisa. Dia yang harus punya otoritas terhadap dirinya bahwa dia mau menikah dengan perempuan itu. Itu yang dimaksud dengan masing-masing orang yang melakukan akad nikah memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi itu. Transaksi akad nikah itu harus penuh. Nah, nanti kita akan bicara tentang pernikahan yang diwakili. Apa ya? Jadi misalnya laki-laki kan kalau perempuan kan tidak wajib hadir dalam meja akad nikah. Dia boleh di kamar, dia boleh dimanapun, kalau yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki, kalau dia tidak hadir di depan di meja akad nikah, harus ada yang mewakili. Boleh diwakili. Cuma bapak-bapak dan saudara sekalian harus hati-hati memilih wakil. Kenapa? Karena dia yang menerima kan, saya terima nikahnya fulana bin. Dia tidak boleh saya menerimakan saudara saya, enggak. Saya terima nikahnya fulan bin fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Dia yang nikah kok. Tapi dia wakil. Kenapa? Karena anaknya atau saudaranya ada di Amerika semua. Tidak dapat izin untuk datang ke sini untuk menikah hari ini. Maka dia boleh diwakili. Karena tidak boleh nikah pakai Zoom atau pakai pakai video call misalnya, nggak bisa. Nggak sah pernikahan pakai video call. Harus hadir di sini. Ada wali di sini, ada saksi di sini, ada mempelai laki-laki di sini.
harus hadir komplit. Kalau mempelai laki-lakinya tidak ada karena sesuatu dan lain hal, maka dia boleh diwakili oleh orang yang dia percaya. Oleh orang yang dia percaya. Sebab kalau orang yang mewakilinya adalah dia bisa, dia boleh jadi saja, dia boleh mengkhianati kan, kemungkinan dia bisa mengkhianati gitu. Saya yang terima kok gitu. Udah dia misalnya begitu. Maka yang menjadi wakil itu adalah harus orang yang benar-benar dipercaya. Biasanya ayahnya atau saudara laki-lakinya dan seterusnya. Yang terakhir Pak, masing-masing orang yang melakukan akad nikah memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad nikah itu. Jadi punya kuasa penuh, misalnya tadi adalah sang wali, dan yang kedua adalah masing-masing orang yang melakukan akad nikah memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad nikah itu. Siapa? Ada wali hakim, ada saksi, apa segala macam. Nah, saya kira itu Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kita bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini adalah bahagian dari ilmu pengetahuan kita semuanya, terutama tadi tentang saksi dan syarat-syarat saksi yang ada, bahwa seorang saksi boleh buta, tapi dia wajib mengenal baik antara kedua belah pihak wali dan pihak laki-laki atau mempelai laki-laki. Yang kedua, tidak boleh tuli. Kalaupun dia tuli, maka harus ada suara yang keras yang benar-benar dia bisa dengar dan dia bisa paham. Dan yang ketiga tadi adalah seorang saksi, dia orang normal, tapi dia disyaratkan untuk memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah. Dan saya kira ini yang selama ini agak kita abaikan gitu ya. Misalnya ada orang yang menikah dalam menggunakan akad nikah menggunakan bahasa Arab misalnya, tapi tak peduli siapa saksinya, apakah dia mengerti bahasa Arab atau tidak. Maka ya pakai bahasa Indonesia saja Pak, supaya semua orang paham. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.